Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? We do hope we are still happy, healthy, and spirit. I mean, okay teman-teman, today we are going to learn about asking and giving facts, ya, atau menanyakan dan memberikan fakta. Mari kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa expression to ask, give, to asking, to ask for and give facts, ya. Untuk menanyakan dan memberikan sebuah fakta. Nah, di sini to tell, to give and to ask for facts, we just use usual expression in simple present tense. Or let's review simple present tense. Nah, untuk menjelaskan dan untuk menanyakan atau untuk memberikan fakta, ya, kita hanya menggunakan expression in simple present tense, menggunakan ungkapan yang menggunakan simple present tense, kalimat simple present tense. Oke. Mungkin kalian sudah mempelajari ya di kelas sebelumnya. Oke, yang pertama, one of the function of simple present tense is to tell the truth or the fact. Ya, jadi fungsi pertama dari simple present tense itu adalah menjelaskan tentang kebenaran dan sebuah fakta. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari simple present tense, yaitu menjelaskan kebenaran dan fakta. And then there are two kinds of simple present tense. Ya, they are verbal and nominal. Oke, di sini ada kalimat verbal, yaitu kalimat yang ada kata kerjanya, dan kalimat nominal yang tidak ada kata kerjanya. Oke, formula and pattern of simple present. Oke, check it out. Next, verbal sentence of simple present. Nah, di sini ada tiga contoh rumus atau bentuk, yaitu bentuk positif yang ada tanda plus, dan negatif ada tanda minus, and kalimat interrogatif yang ada kata tanya atau kalimat tanya. Oke, kita lanjut ke yang pertama, yaitu kalimat positif. Nah, di sini formnya atau bentuknya itu subject plus verb one, and then di situ ada tanda kurung ya, s atau is. Kemudian objek ditambahi dengan objek atau complement. Complement adalah pelengkap. Oke. Nah, di sini kita lihat kata kerjanya yang verb one. Di situ kan ada kata s atau bisa kita tambahkan s atau is. Nah, penggunaan s atau is kita lihat subjeknya ya. Kalau subjeknya I, you, they, we itu tidak menggunakan s atau is. Tapi kalau subjeknya she, he, it itu harus menggunakan s atau is di verb ya. Contohnya she eats, he eats ya. Kemudian yang kedua yaitu ketika subjeknya tunggal hanya satu, itu kata kerjanya ditambahi s ya. Contohnya Hafiz eats noodle ya. Hafiz eats noodle. And then kalau subjeknya lebih dari satu ya, dua atau lebih, itu kata kerjanya tidak menggunakan s atau is. Contohnya Faid and Acil eat noodles. Oke, understand? Oke. Nah, di sini kita lihat contohnya. Tigers live in the forest in Sumatra. Macan-macan atau harimau-harimau hidup di hutan di bagian Sumatera atau di Pulau Sumatera. Nah, di sini kita lihat subjeknya tigers. Nah, berarti kan harimaunya banyak. Berarti kata kerjanya tidak menggunakan s atau is. Oke, untuk contoh kedua, mohon maaf ya, agak typo. Ini kita lanjut ke contoh kalimat selanjutnya, yaitu ke kalimat negatif. Ya, situ ada kata minus. Oke, di sini bentuknya atau formnya itu ada subject, kemudian ada do or does, and then you can add not. Ya, kalau kalimat negatif harus ada not-nya ya. And then verb one, kemudian object plus atau objek atau complement. Complement adalah pelengkap. Oke, di sini
ketika negatif kita harus menggunakan do atau does. Nah, biasanya kalau di singkat yaitu don't atau doesn't. Ya. Contohnya di sini, tigers don't live in the forest in Java. Harimau tidak hidup di atau tidak tinggal di hutan bagian Jawa. Kemudian, nah contoh yang kedua, that tiger doesn't eat the zebra. Harimau itu tidak memakan zebra. Nah, jadi di sini ketika coba kita lihat kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, kalimat yang pertama yaitu subjeknya banyak, berarti menggunakan don't. Kalau subjeknya satu tunggal, kayak yang contoh kalimat yang kedua, the tiger doesn't eat the zebra. Nah, itu kita menggunakan doesn't atau does, ya. Sama juga dengan Ayu Dewi menggunakan do not, dan she he it menggunakan does not atau doesn't. Oke, kita lanjut ke kalimat interrogatif. Ya, interrogatif kalimat tanya. Nah, di situ kita lihat formnya atau bentuknya itu diawali dengan do atau does, ya. Jadi tinggal dibalik aja, ya. Dibalik do sama does-nya di depan, kemudian baru diikuti dengan subject, ya. Kemudian diikuti lagi dengan kata kerja bentuk pertama dan complement or object, pelengkap dan atau objek. Contohnya, do tiger live in the forest in Sumatra? Apakah harimau hidup di hutan Sumatera? Nah, di sini bisa kita jawab yes, they do, atau no, they don't. Oke. Paham sampai di sini, teman-teman? Nanti kita lanjut contohnya di Google Classroom, ya. Oke. Nah, yang kedua, nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yaitu diganti dengan to be. Yaitu to be-nya apa? Is, am, dan are, ya. Oke, di sini perlu kita tegaskan, ketika subjeknya atau pelakunya itu adalah I, you, they, we. Ketika jadi subjek dan to be-nya itu harus berpasang-pasangan, teman-teman. Jadi kalau subjeknya I, pasangannya adalah am. Kemudian subjeknya you, they, sama we, itu pasangannya adalah are. Dan she, he, it, pasangannya adalah is. Nah, jadi ada beberapa perbedaan, ya. I am, you, are sama they, you, they sama we pasangannya are, dan she, he, it pasangannya is. Oke, kita lihat di sini kalimat positif yang ada tanda plusnya, ya. Itu rumusnya atau bentuknya adalah subject plus to be, is, am, are, kemudian ditambah dengan object atau complement. Selanjutnya kita lihat contohnya. Elephant is the biggest animal on land. Ya, jadi di sini menggunakan to be is, ya. Kenapa panggil to be is? Karena gajahnya hanya satu atau tunggal. Oke, selanjutnya yang negative sentence, subject plus to be plus not-nya. Ingat kalau kalimat negatif ada not-nya, ya, setelah to be, and then diikuti dengan object dan atau complement atau pelengkap. Contohnya, elephant is not the biggest animal on the land atau on land. Ya, di sini tinggal tambahin not aja, ya. And then for interrogative sentence atau untuk kalimat interrogatif, yaitu to be-nya dulu didahuluin baru subjeknya, ya. Contohnya, is elephant the biggest on land? Ya, is elephant the biggest on land? Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan question word, ya, atau kata-kata tanya seperti where, what, where, when, who, why, how many, and how tall, dan lain-lain. Ya,
Jadi what. Nah, what ini adalah untuk menanyakan something, sesuatu. And then where, to ask for place. Nah, untuk menanyakan tempat kita menggunakan kata where di depan. And then next when, to ask for time. Nah, ketika kita ingin menanyakan waktu, kita bisa menggunakan when. And then who, to ask to ask someone, it's double. To ask someone, untuk menanyakan seseorang. Ya, kita ketika menanyakan seseorang, kita menggunakan who. And then why, to ask for reason. Nah, untuk kata why itu untuk menanyakan reason. Reason adalah alasan. Next, how. Nah, to ask condition. Nah, ketika kita ingin menanyakan kondisi seseorang, kita bisa menanyakan dengan how. How do you feel? Ya, for example. And then how many to ask for amount. Ya, how many atau seberapa banyak adalah untuk menanyakan jumlah atau besaran ya. Next, how tall. Ya, berapa tinggi. To ask for height. Ya, untuk menanyakan ketinggian. Oke, di sini kita lihat sampingnya yang berwarna biru. If you need an answer other than yes or no, you need to add a question word before the auxiliary. For example, nah ketika kita ingin mendapatkan jawaban tidak hanya yes or no, kita bisa menggunakan question word ya yang ada di samping tadi. Kemudian kita tambahkan question word sebelum auxiliary verb atau auxiliary. Seperti contoh. Oke, perlu diingatkan auxiliary ini sama seperti to be ya. Sama seperti to be. Oke, kita lihat contohnya. What do the tigers eat? Apakah yang dimakan oleh harimau? Harimau itu. Kemudian, how tall are they? Seberapa tinggi mereka? Where do they live? Di manakah mereka hidup atau tinggal? And then, what is their habitat? Di mana sih habitat mereka? Atau apa sih habitat mereka? And then, how many elephants are there in the city zoo? Ada berapa banyak gajah sih yang ada di kebun binatang? Nah, itu adalah penggunaan question word. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalian bisa screenshot. And then ada contoh dari asking for and giving facts. Ya, yang pertanyaan adalah asking, and then yang berwarna hijau adalah giving facts. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini saja. Silakan dibaca lagi. Saya akan share PPT-nya di Google Classroom. Oke, don't forget to write atau type yes, I have watch this video in kolom komentar ya, di kolom komentar. Oke, thank you very much for today. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.